Stellar Transformations, episode 60. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di aula utama, penjaga bajian telah hancur berkeping-keping dan darahnya berceceran di area yang luas. Seluruh aula utama tampak begitu mengerikan dan berdarah, dan di panggung yang tinggi, di Jian, di Luan, dan di King bagaikan tiga iblis berdarah dingin. Seperti beberapa saat yang lalu, sekarang kami akan menginterogasi 50 ketua regu dan 7 penjaga yang tersisa. Kuharap kau tidak berbohong, kalau tidak, kau tidak bisa menyalahkan kami. Di Luan berkata sambil tersenyum, tetapi senyumnya membuat para ketua regu dan penjaga itu ketakutan. 9 dari 16 penjaga telah diinterogasi. 7 penjaga dan 50 pemimpin regu yang tersisa tampak sangat gugup, sampai-sampai mereka tak bisa menyembunyikan ketakutan di mata mereka. Mereka bahkan lebih ketakutan ketika melihat potongan daging dan darah bajian. Dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, kamu datang duluan. Di Luan berkata sambil menunjuk seorang pria botak besar, yang merupakan seorang penjaga. Pria botak besar itu adalah salah satu penjaga baru Gua Merah Darah. Biasanya dia sangat garang dan berani, tetapi sebenarnya dia kasar, tetapi sekarang otot-otot wajahnya sedikit gemetar. Dengan senyum paksa yang tidak menyenangkan, pria botak besar itu melangkah maju. Setelah itu, Di Luan berbicara kepadanya melalui komunikasi indera suci. Tidak ada yang tahu apa yang Di Luan tanyakan dan apa jawabannya. Hal ini semakin membuat takut orang-orang yang akan segera diinterogasi di bawahnya. Kamu, naiklah. Di King juga menunjuk seorang penjaga, yang awalnya berada di sebelah pria botak besar itu, dan mulai menanyainya. Seiring berjalannya waktu, para penjaga dan ketua regu diinterogasi satu persatu dan Qin Yu mengerutkan kening semakin dalam. Sepertinya ketiga bocah 9 iblis ini tidak terburu-buru menanyaiku tentang kasus giok hitam. Malah, mereka terus menanyai para pemimpin regu dan penjaga ini, yang paling tidak tahu apa-apa selain bahwa ada pertempuran sengit di lantai rahasia bawah tanah saat itu. Sepertinya ketiga bangsawan ini menganggap kematian Di Tong lebih penting daripada kasus giok hitam. Melihat bagaimana Di Luan dan Di King bersusah payah menanyai semua orang, Qin Yu akhirnya menyadari bahwa dugaannya salah. Mungkin rencanaku salah sejak awal. Aku salah menilai ke-9 saudara ini. Persaudaraan mereka begitu erat hingga melebihi daya tarik kotak giok hitam. Qin Yu berpikir sangat cepat. Awalnya, ia mengira anggota Aula 9 Iblis akan datang ke sini untuk menyelidiki masalah 9 pedang dan menyiapkan penjelasannya. Namun, kini ia mendapati bahwa ketiga yang mulia ini tidak memperhatikan kasus giok hitam. Tentu saja, ia harus mempertimbangkan kembali bagaimana ia harus menghadapi mereka. Tiba-tiba wajahnya berubah warna. Tidak bagus, jika persaudaraan mereka lebih kuat daripada daya tarik kotak giok hitam itu, meskipun mereka hanya mencurigaiku sebagai pembunuh Di Tong, mengingat karakter mereka pasti akan membunuhku untuk memastikan si pembunuh tidak akan melarikan diri. Dia akhirnya menyadari hal ini. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh Di Tong, tetapi dia jelas tersangka nomor 1. Dengan watak para bangsawan ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Qin Yu berpikir sejenak, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Fei Fei, apapun yang terjadi nanti, kau harus menyembunyikan kekuatanmu. Jangan bertindak, serahkan saja semuanya padaku. Mendengar suara Qin Yu di benaknya melalui komunikasi indera suci, Ho Fei langsung merasakan firasat buruk. Ia buru-buru berkata, apa yang ingin kau lakukan, kakak? Jangan gegabah. Jika kau ingin bertarung, kita akan bertarung bersama. Kita bertiga masih punya kesempatan melawan mereka bertiga. Jangan khawatir, apa kau lupa aku baru saja kembali ke jurang? Qin Yu sama sekali tidak khawatir. Jurang, Ho Fei langsung gembira, kakak, apakah kamu kembali ke jurang untuk mencari guru? Fei Fei, Paman Lan setuju kalau kita kirim pesan padanya saat kita dalam bahaya, dia pasti akan melindungi kita. Begitu Qin Yu selesai bicara, Ho Fei langsung bersemangat, ini bagus sekali. Karena Tuan sudah bilang begitu, persetan dengan kekhawatiran. Sial, ayo kita beraksi dulu. Namun, Qin Yu berkata kepadanya melalui komunikasi indera suci, Fei Fei, aku tidak ingin mengganggu Paman Lan, jadi mari kita bermain-main dengan Aula 9 Iblis sepuasnya tanpa khawatir. Hanya jika pada akhirnya situasinya memburuk di luar kendali kita, barulah kita memanggil Paman Lan. Kakak, bagus sekali. Ayo kita lawan ketiga orang ini dulu. Ho Fei kini tak peduli lagi dengan konsekuensinya.
Tak seorang pun tahu kekuatan Paman Lan sebaik dirinya. Jika kekuatannya seperti batu, maka kekuatan Paman Lan seperti gunung yang menjulang tinggi. Keduanya memang tidak setara. Jangan terburu-buru. Gua Merah Darah ini markas kita. Jika kita melawan mereka di sini, mengingat kekuatan mereka, sama sekali tidak pasti apakah kita akan mengalahkan mereka dan Gua Merah Darah kemungkinan besar akan hancur. Mari kita tunggu kesempatan untuk melawan mereka setelah mereka meninggalkan gua. Qin Yu segera membujuknya. Baiklah, aku serahkan semuanya padamu. Hou Fei tidak lagi khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan ketika mereka memiliki guru di belakang mereka? Sekalipun langit runtuh, guru akan menopangnya. Tapi sebaiknya kita tidak merepotkan guru. Sayang sekali kalau kita memanggilnya saat kita dalam bahaya, kata Hou Fei tiba-tiba melalui indera sucinya. Qin Yu diam-diam tersenyum karena ia tak pernah menyangka seseorang yang tak takut apapun seperti Hou Fei akan memiliki pemikiran seperti ini. Ia langsung berkata melalui indera sucinya, jangan khawatir. Dengan kemampuan kita, Aula 9 Iblis tidak akan mudah menghadapi kita. Setelah mengetahui bahwa Aula 9 Iblis kemungkinan besar ingin membunuhnya, Qin Yu tentu harus mengubah tindakan balasannya. Jika dia terus berkompromi dan berpura-pura menjadi pecundang, lawan tidak akan ragu untuk membunuhnya. Karena itu, sekarang dia harus mengubah statusnya di mata mereka dan bahkan membuat mereka takut membunuhnya untuk sementara waktu. Lagi pula, dia harus terus bermain dengan baik. Kau mau main? Kalau begitu, ayo main besar-besaran. Tapi, apakah Aula 9 Iblismu sanggup? Qin Yu menatap dingin ketiga orang agung di atasnya. Tiba-tiba, beraninya kau berbohong padaku. Mati saja, teriak Diking dingin sambil melambaikan tangannya dan menembakkan sinar hijau. Pemimpin regu yang sedang diinterogasi menjadi pucat pasi dan bahkan tidak bisa bergerak untuk bertahan. Diking telah mencapai tahap dongsu tengah, jadi meskipun ia melakukan serangan ini dengan santai, bagaimana mungkin seorang pemimpin regu tahap jin dan akhir bisa menangkisnya? Bang! Terjadi gelombang kejut dan sinar lampu hijau ditolak. Qin Yu kemudian perlahan menarik tinjunya. Baru saja, menggunakan senjata suci kelas atas, Flaming Gloves, ia bertabrakan dengan pedang terbang lawan. Dari segi kekuatan, hanya ada sedikit perbedaan antara dirinya dan Diking. Oleh karena itu, ketika ia sengaja mencoba menahan serangan santai Diking, hasilnya mudah dibayangkan. Pemimpin regu itu, yang awalnya mengira ia pasti akan mati, sangat gembira saat mendapati dirinya masih hidup. Begitu melihat Qin Yu di depannya, ia terkejut dan tersentuh. Terima kasih, kepala gua. Pemimpin regu terus berkata tanpa henti sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam kepada Qin Yu. Qin Yu berkata sambil tersenyum, berdirilah di satu sisi dan biarkan aku yang mengurus ini. Dia kemudian menatap tiga keagungan di atasnya dengan tatapan mata yang tak kenal takut. Qin Yu, kau pasti ingin mati. Dijian, yang sedari tadi memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Segera setelah itu, ia ingin bertindak, tetapi saat ini, diam. Qin Yu tiba-tiba berteriak dan menatap dingin ke arah Dijian, yang menjadi semakin marah karena serangannya diganggu oleh teriakan ini. Kakak keenam, jangan berkelahi dulu. Diluan berkata pada Dijian lalu menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, penguasa gua Qin Yu, kami dari Aula 9 Iblis sedang menginterogasi mereka, tetapi kau berani menghalangi kami. Bagaimana menurutmu hukuman yang pantas untukmu? Namun, Qin Yu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Yang mulia, mereka bawahan saya. Kalian bertiga agak keterlaluan membunuh mereka sesuka hati. Saya ingin tahu apakah kalian punya bukti untuk membenarkan pembunuhan mereka. Bukti? Kau pikir mereka tidak pantas dibunuh karena berbohong kepada kita? Tanya Diluan sambil menatap Qin Yu. Bohong? Apa mereka berbohong padamu? Bisakah kau memastikannya? Qin Yu menatap tiga orang agung di atasnya tanpa berniat mundur. Para penjaga di belakangnya tampak tersentuh oleh kesediaannya untuk menghadapi tiga penguasa dari Aula 9 Iblis demi melindungi mereka. Jarang sekali menemukan seorang kepala gua yang begitu peduli pada bawahannya. Pemimpin regu yang nyawanya diselamatkan olehnya bahkan lebih bersemangat. Dia berbohong. Jawabannya berbeda dari yang lain, bukankah itu berarti dia berbohong? Mungkinkah maksudmu yang lain berbohong dan harus dibunuh? Kata Diluan sambil tersenyum. Jika kepala gua Qin Yu berpikir begitu, kami tidak keberatan membunuh yang lain. Setelah berkata demikian, Diluan mengulurkan tangannya. Yang mulia, penilaian itu agak terlalu subjektif, kata Qin Yu acuh tak acuh. Oh, Diluan menatap Qin Yu dengan sedikit ejekan di matanya, menunggu jawaban Qin Yu. Ambil contoh bekas pertempuran di lantai rahasia bawah tanah itu. Tidak semua penjaga dan pemimpin regu melihat bekas-bekas itu.
Banyak dari mereka hanya mendengar tentang bekas-bekas itu dari orang lain. Ada juga hal-hal lain yang hanya sedikit dari mereka yang melihatnya secara langsung. Jadi, wajar saja jika ada beberapa perbedaan dalam jawaban mereka. Qin Yu melanjutkan, lagi pula, meskipun hanya ada satu medan perang, individu yang berbeda mengamatinya dari sudut pandang yang berbeda, jadi wajar saja jika jawaban mereka berbeda. Sudut pandang yang berbeda menghasilkan jawaban yang berbeda. Jika Anda menyimpulkan bahwa mereka berbohong berdasarkan ini, maka ketika mengatakan hal itu, dia berhenti dan menatap ketiga keagungan itu. Pak, Diluan berkata sambil tersenyum sambil bertepuk tangan, hebat. Master Gua Qin Yu benar-benar pandai berdalih. Jaga bicaramu, ini bukan tipu daya, tapi kebenaran. Qin Yu menatap Diluan dan berkata, ia menyadari bahwa dari tiga raja, yang berbicara dengannya adalah sang pengambil keputusan. Kakak kedua, pertama-tama pergilah mencari Gua Merah Darah untuk melihat apakah ada tanda-tanda yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa yang terjadi hari itu. Diluan memberitahu Diking melalui indera sucinya. Diking mengangguk lalu segera terbang keluar dari aula utama. Melihat Diking meninggalkan aula utama, Qin Yu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, kita sudah saling bicara beberapa lama, tapi saya masih belum tahu persis siapa Anda. Bagaimana kalau Anda memperkenalkan diri sedikit? Ia berbicara dengan yakin seolah-olah sedang berbicara dengan teman dekat. Diluan mengangguk dan berkata, kalian tidak perlu tahu siapa kami sebenarnya. Kalian cukup memanggil saya Yang Mulia ketujuh dan Yang Mulia yang baru saja pergi, Yang Mulia kedua. Dan Yang Mulia ini, Yang Mulia, saya sudah tahu ini. Baru saja saya mendengar Anda memanggilnya Yang Mulia. Qin Yu menyela. Diluan tiba-tiba berkata, Tuan Gua Qin Yu, barusan kau berhasil menangkis serangan dari saudara keduaku secara langsung. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi aku tetap terkejut. Sepertinya kau sudah mencapai tahap Dongsu Tengah. Saya tidak pantas menerima pujianmu, Yang Mulia. Qin Yu berkata sambil sedikit membungkuk. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Diluan sama sekali tidak mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Naga air iblis ungu di tahap Dongsu Tengah lebih unggul daripada Siuxian biasa di tahap Dongsu Akhir, sehingga serangan santai Diking sangat kuat. Qin Yu mampu menangkis pedang terbang itu secara langsung, sehingga ia benar-benar dapat menandingi kekuatan seorang ahli tahap Dongsu Tengah biasa. Saat aku bertanya kepada para penjaga tadi, aku mengetahui satu hal. Semoga Master Gua Qin Yu bisa menjelaskannya kepadaku, kata Diluan sambil tersenyum. Tolong beritahu saya tentang hal itu, Yang Mulia. Tubuh Diluan mulai memancarkan sedikit niat membunuh. Hari itu, setelah penjaga lain mengetahui kematian Cha Hong, mereka memutuskan untuk memilih kepala gua baru. Mereka kemudian pergi ke tempatmu, tetapi kau sedang menjalani pelatihan tertutup. Mengapa kau membuat mereka menunggu 4-6 jam sebelum keluar? Mata Diluan berkilat dingin. Dijian juga menatap Qin Yu dengan tatapan dingin. Namun Qin Yu tersenyum lebar. Yang Mulia, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa, semakin hebat seorang ahli, semakin lambat ia harus muncul? Katanya bercanda. Diluan terkejut. Jika aku setuju untuk melawan mereka segera setelah mereka mengatakan ingin melawanku, aku akan kehilangan muka terlalu banyak. Jadi aku membuat mereka menunggu selama 4 hingga 6 jam sebelum beraksi. Aku jelas menunjukkan status superiorku dengan melakukan ini, bukan? Bukankah para ahli lain akan melakukan hal yang sama dalam situasi ini? Ketika Qin Yu baru saja selesai. Tuan Gua Qin Yu, tidak ada yang bercanda denganmu di sini. Jelaskan, kenapa kau membuat mereka menunggu 4-6 jam? Teriak Dijian. Sebenarnya, saat itu Qin Yu sedang menyerap energi Yuanying untuk mencapai tahap meteor tengah dari tahap meteor awal, tetapi tentu saja dia tidak dapat memberitahu mereka tentang hal ini. Aku sudah menjelaskannya. Tadi kau bertanya pada mereka, jadi kemungkinan besar kau sudah tahu betapa mudahnya aku mengalahkan penjaga Tengbi. Dengan kekuatanku, seharusnya aku sedikit sombong dan menunjukkan superioritasku, kan? Tanya Qin Yu ragu. Diluan mengerutkan kening. Jagoan. Diking menaiki panggung yang ditinggikan di aula utama dengan gerakan tubuhnya. Saudara ketujuh, aku sudah melakukan pencarian yang teliti, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh di Gua Merah Darah. Tidak ada jejak pertempuran hari itu yang tersisa. Dia menggunakan komunikasi indera suci. Untungnya, Qin Yu sudah menyingkirkan rumah Gunung Lei sebelum kedatangan tiga raja. Kalau tidak, hal menakjubkan seperti itu pasti akan membuat mereka takjub, yang akan membuat Qin Yu semakin kesulitan. Tidak ada apa-apa. Kelopak mata Diluan bergetar. Lalu tiba-tiba ia berdiri. Karena tidak ada tanda yang tertinggal di Gua Merah Darah, satu-satunya hal yang berguna di sini adalah penguasa Gua Qin Yu di depannya.
Ikutlah bersama kami, Master Gua Qin Yu. Ikuti kami ke Aula 9 Iblis untuk bertemu kakakku dan bantu kami menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan di lantai rahasia bawah tanah hari itu, kata Di Luan sambil tersenyum kepada Qin Yu. Pada saat ini, Di King dan Di Jian juga berdiri dan memusatkan perhatian mereka padanya. Di Luan, Di King dan Di Jian semuanya menggunakan mata mereka untuk memberitahu Qin Yu bahwa hanya ada satu pilihan baginya jika dia tidak ingin terbunuh pergi bersama mereka. Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Awalnya dia hanya tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mendengar lelucon atau semacamnya. Haha, kalian benar-benar lucu, Yang Mulia. Kalau kalian mau menyelidiki perkelahian hari itu, bukankah menanyai semua orang di sini sudah cukup? Kenapa kalian ingin aku ikut kalian ke Aula 9 Iblis yang terpencil itu? Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan dingin ketiga Yang Mulia. Pergi atau mati. Di Jian melihat ke arah Qin Yu dan berkata dengan dingin. Di King dan Di Luan sama sekali tidak mempermasalahkan ancaman Di Jian. Di mata mereka, Qin Yu kemungkinan besar adalah seorang pembunuh, jadi mereka lebih suka membunuhnya dengan cara yang salah daripada membiarkannya begitu saja. Jika Qin Yu terlalu arogan, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Dengan wajah yang berubah warna, Qin Yu menatap Di Jian, mati. Yang Mulia ke-6, dunia Xiuyao bawah laut ini sangat luas dan memiliki banyak ahli. Apa kau benar-benar berpikir kau begitu tak terkalahkan sampai bisa langsung menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang? Kau seharusnya tahu bahwa meskipun kau hebat, selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Aku lebih kuat darimu, kata Di Jian singkat. Qin Yu langsung menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum lagi, kau memang lebih kuat dariku. Kalau kalian bertiga tidak mau tahu soal kotak giok hitam dan pedang giok ke-8, bunuh saja aku. Setelah berkata begitu, ia menutup matanya. Mata Di Jian, Di Luan, dan Di King menjadi cerah. Meskipun kematian saudara laki-lakinya yang ke-8 harus dibalaskan, mereka juga mendambakan pedang giok ke-8. Saat ini, ada sedikit perubahan pada ekspresi seorang ketua regu dan dua penjaga di ujung bawah aula utama, tetapi tak seorang pun memperhatikan mereka. Mereka yang mengetahui rahasianya, mati. Di Jian melirik para penjaga dan pemimpin regu. Ia dan saudara-saudaranya ingin segera menanyai Qin Yu, tetapi mereka harus menyingkirkan para penjaga dan pemimpin regu ini terlebih dahulu, yang sudah mengetahui rahasianya. Berhenti, Qin Yu langsung berteriak, mereka bawahanku, kalian tidak boleh menyentuh mereka. Lagi pula, apa yang kalian khawatirkan, Yang Mulia? Tadi saya hanya menyebutkan beberapa nama. Apa yang mungkin mereka ketahui dari ini? Dia ingin melindungi bawahan ini apapun yang terjadi. Tuan Gua Qin Yu, kau benar-benar ingin melindungi mereka. Di Luan menatapnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Yu mengangguk, tentu saja. Mereka bawahanku. Setelah mereka terbunuh, Gua Merah Darahku hanya akan tinggal namanya saja. Jika kalian bertiga membunuh mereka, kalian akan menyesalinya seumur hidup. Dari luar ia tampak saleh dan tidak egois, tetapi sebenarnya ia tertawa dalam hati, kalau aku tidak membiarkan orang-orang dengan motif tersembunyi membocorkan ini, bagaimana mungkin masalah ini bisa diselesaikan? Menyesal seumur hidup, mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, wajah ketiga bangsawan berubah warna. Mereka berpikir lama dan akhirnya mengambil keputusan. Kalian semua pergi, teriak Di Luan pada para Xiuyaois di bawahnya. Para pemimpin regu dan penjaga itu langsung berlari keluar dari aula utama dengan ketakutan, begitu pula Hou Fei dan Hei Yu. Sebenarnya, Qin Yu telah memberitahu Hou Fei dan Hei Yu untuk pergi melalui komunikasi indera suci, kalau tidak, mereka tidak akan melakukan ini. Katakanlah, Master Gua Qin Yu, bagaimana kau tahu tentang kotak giok hitam itu? Sambil menahan amarah di hatinya, Di Luan bertanya. Di King dan Di Jian juga merasa gugup. Jika Qin Yu tahu tentang kasus giok hitam, kemungkinan besar dia tahu bagaimana saudara ke-8 mereka meninggal. Dibandingkan dengan kematian saudara ke-8 mereka, kasus giok hitam bisa dikesampingkan. Ini rahasia, Qin Yu berkata sambil tersenyum dengan sikap yang sangat meyakinkan. Katakan atau mati. Mata Di Jian berbinar dingin. Jika kau membunuhku, kau takkan pernah tahu siapa yang membunuh saudaramu itu. Qin Yu menoleh tanpa melirik Di Jian. Apa yang dikatakannya memang benar. Jika Di Jian membunuhnya, Aula 9 Iblis takkan pernah tahu siapa pembunuhnya. Ketika Di Luan dan saudara-saudaranya mendengar kata-kata ini, mata mereka berbinar. Dengan mengatakan demikian, Qin Yu jelas telah mengakui bahwa ia mengetahui identitas si pembunuh. Namun, melihat sikap Qin Yu yang sangat tegas, mereka bertiga merasa sangat pusing. Jadi, kau benar-benar tidak mau memberitahu kami, Master Gua Qin Yu.
Kau tidak akan mengatakan apapun bahkan jika kau akan mati? Tanya Diluan dengan nada yang sangat tegas. Ya, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kau akan membunuhku. Qin Yu menatap Diluan dan tidak menunjukkan niat untuk tunduk pada tekanan. Kakak ketujuh, apa kau lupa kalau Aula 9 Iblis punya penjaga yang wujud aslinya adalah ubur-ubur teror? Suara Diking meninggi di benak Diluan. Diluan langsung senang. Ubur-ubur teror adalah spesies binatang iblis yang relatif tangguh dengan dua bentuk serangan. Yang pertama adalah racun dan yang kedua adalah penyerapan. Setelah menyerap seseorang sepenuhnya, mereka bahkan bisa mendapatkan ingatan target. Teknik rahasia ini mirip dengan teknik penyerapan ajaib yang diperoleh Xiao Hei setelah menjalani teknik terlarangnya, yaitu keduanya dapat menyerap ingatan target. Dengan metode seperti itu, kita tidak perlu menanyainya dengan paksa. Sekalipun kita melakukannya, Qin Yu ini belum tentu akan mengatakan yang sebenarnya. Diluan tentu saja telah membuat keputusan dalam benaknya. Tuan Gua Qin Yu, kau benar-benar tidak akan memberitahu kami. Dia tidak berani memberitahu Qin Yu yang sebenarnya karena dia takut Qin Yu lebih baik mati daripada pergi bersama mereka ke Aula 9 Iblis. Qin Yu tidak menjawab sama sekali. Sepertinya kau ingin belajar dengan cara yang keras. Kakak kedua, kakak keenam, bawa dia ke Aula 9 Iblis. Bocah ini tahu tentang 9 pedang dan kakak kedelapan. Dia sangat penting, jadi sebaiknya kita berdiskusi dengan kakak-kakak lainnya sebelum memutuskan nasibnya, kata Diluan kepada Diking dan Dijian. Diking tentu tahu kalau Diluan sedang berakting, jadi dia berkata serempak dengannya, baiklah, kita bawa dia kembali dulu. Dijian pun mengangguk. Tuan Gua Qin Yu, kau seharusnya sudah tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah, kan? Segel kekuatannya, saudara keenam. Diluan berkata kepada Dijian di samping. Dengan mata berkilat dingin, Qin Yu menatap Dijian, aku bisa pergi bersamamu, tapi jika kau ingin menyegel kekuatanku, bermimpilah. Sekarang dia tampaknya sudah gila dan tampak seolah akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung jika Dijian mulai beraksi. Melihat Qin Yu bertingkah seperti itu, Diluan mengerutkan kening. Dijian juga berhenti. Mereka tahu mereka harus membawanya kembali dan membiarkan penjaga ubur-ubur teror itu menyerapnya. Jika Qin Yu mati di sini, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi pada saudara kedelapan mereka dan pedang giok kedelapan. Lupakan saja, saudara ketujuh. Sekalipun kekuatannya tidak disegel, aku ingin melihat bagaimana dia bisa lolos dari genggaman kita, kata Dijian dengan nada meremehkan. Di matanya, Qin Yu adalah seseorang yang pasti bisa dibunuhnya dengan mudah. Memang seharusnya begitu, tapi kurasa kau akan menyesal mengajakku ke Aula 9 Iblismu nanti, kata Qin Yu sambil tersenyum. Menyesali, Diluan tidak peduli dengan kata-kata Qin Yu. Ia malah tertawa dingin dalam hati, kita lihat saja siapa yang akan menyesal. Xiao Hei, kau jaga gua merah darah. Aku akan pergi ke Aula 9 Iblis bersama ketiga orang ini. Qin Yu memberitahu Hei Yu melalui komunikasi indera suci. Aku akan pergi bersamamu, kakak. Suara Xiao Hei yang agak dingin muncul di benak Qin Yu. Aku sudah mencapai tahap meteor akhir, jadi aku bahkan lebih cepat daripada Dijian itu. Kau tidak perlu khawatir. Kalau kau ikut denganku, kau akan menyulitkanku untuk menangani situasi ini, mengerti? Kata Qin Yu terus terang. Hei Yu juga masuk akal, jadi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain setuju dengan Qin Yu. Hou Fei, cepatlah pergi ke Aula 9 Iblis. Aku akan sering memberitahumu lokasiku melalui pemancar. Jaga jarak puluhan ribu li dariku. Aku akan memanggilmu ketika ada kesempatan bagus untuk bermain. Qin Yu sudah mulai mengatur. Hou Fei berkata melalui indera sucinya dengan penuh semangat, kakak, ini sungguh bagus. Aku akan maju selangkah lebih maju, kak. Nama kepala gua adalah Qin Yu. Dia tahu tentang kotak giok hitam dan pedang giok ke-8. Mungkinkah pedang giok ini ada di tangannya? Seorang pria dingin berjubah merah darah bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang pemancar. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Qin Yu, dia harus menjadi milikku. Setelah berkata demikian, Tuan Teng segera mengirim pesan kepada penguasa Istana Naga Biru. Yang mulia sangat percaya pada saya, tetapi saya sendiri tidak terlalu percaya diri. Lord Teng tersenyum paksa. Si Dijian itu juga telah mencapai tahap akhir dongsu seperti saya. Jiwa saya bahkan lebih unggul darinya, tetapi naga air iblis ungu jauh lebih kuat daripada naga bertanduk dengan level yang sama. Akan sulit bagi saya untuk mengalahkannya. Tuan Teng sangat frustrasi. Jiwanya telah mencapai puncak tahap dongsu akhir dan pastinya lebih unggul daripada Dijian, tetapi dia tahu bahwa dalam pertarungan sesungguhnya, dia tidak akan sebanding dengan Dijian. Aku hanya bisa menggunakan akalku untuk menyelesaikan misi ini. Fu Hao,
Kristal berkualitas tinggi yang kuberikan padamu terakhir kali tidak mudah dipegang. Lord Teng segera memanggil beberapa penjaga di bawahnya melalui komunikasi indera suci. Tuan Gua Qin Yu itu ternyata tahu tentang pedang giok ke-8. Tuan Lou, yang badannya lebih besar daripada tinggi badannya dan berdaging lembek di sekujur tubuhnya, sedang berbaring di kursi. Ia mengelus kumis tipisnya, sepertinya sudah waktunya aku bertindak. Dia segera mengeluarkan pemancarnya. Setelah beberapa saat, ia menyeka butiran keringat di dahinya. Aduh, pendiri agung masih saja pemarah. Terakhir kali dia kalah dari Naga Asure dari Istana Naga Asure dalam perebutan pedang giok ke-7, dan sejak itu dia terus merasa kesal karenanya. Baru saja Tuan Lou mengirim pesan kepada si tua aneh 3 mata dari Istana Air Biru dan diberi perintah tegas untuk menghubungi Qin Yu dan menemukan pedang giok ke-8. Orang Teng San itu mungkin juga akan bertengkar soal ini secara diam-diam. Pupil mata Lord Lou langsung memerah dalam sekejap, tampak sangat aneh dan jahat. Di Jian, di Luan, di Qing dan Qin Yu menembus air di dasar lautan, menyebabkan turbulensi kemanapun mereka pergi. Lari sedikit lebih cepat, di Luan berteriak pada Qin Yu. Yang mulia, ini adalah kecepatan tercepatku. Qin Yu menjawab dengan tak berdaya. Ketika ketiga bersaudara pergi ke Gua Merah Darah, mereka menggunakan kecepatan di Luan karena di Luan adalah yang paling lambat di antara mereka. Namun, sekarang mereka bahkan kembali ke Aula 9 Iblis dengan kecepatan setengahnya karena kecepatan Qin Yu hanya setengah kecepatan di Luan. Bahkan seorang Yuan Ying tingkat akhir pun bisa menyamaimu. Ekspresi wajah di Qing sangat tidak menyenangkan. Qin Yu memasang wajah polos, kecepatanku lambat. Apalagi yang bisa kulakukan? Kau sengaja bertindak seperti ini. Setahu kami, kau sangat cepat saat membunuh kura-kura tua Qing Xuan itu. Di Luan menatapnya dan menegur dengan marah. Namun Qin Yu berkata tanpa daya, itu adalah kemampuan manuver tubuhku, yang mulia ke-7, sedangkan sekarang aku menggunakan pedang terbangku. Kemampuan manuver tubuhku cepat, tetapi kecepatan menunggang pedangku lambat. Ketidaktahuannya akhirnya membuat marah ketiga raja. Naiklah ke pedang terbangku, aku akan memberimu tumpangan, teriak Di Qing. Apa kau tidak takut dibunuh olehku? Qin Yu menatap Di Qing sambil tersenyum. Wajah Di Qing langsung berubah warna. Ia tahu bahwa Qin Yu setidaknya sama kuatnya dengan dirinya. Jika Qin Yu memanfaatkan jarak dekat mereka sambil menunggangi pedang terbangnya untuk melancarkan serangan diam-diam, maka aku akan memberimu tumpangan. Di Jian berkata dengan suara sedingin es. Qin Yu segera melompat ke pedang terbang Di Jian dengan riang dan santai. Begitu ia naik ke pedang terbang itu, lapisan pertahanan energi elemen iblis yang tebal muncul di sekujur tubuh Di Jian. Di saat yang sama, armor ungu bawaan pelindung tubuh Di Jian juga muncul. Sepertinya kau juga takut aku akan menggunakan serangan diam-diam, kata Qin Yu sambil tersenyum. Namun dia tidak mengambil tindakan apapun. Karena dia membunuh Di Tong terakhir kali, dia sudah tahu betapa kuatnya pertahanan baju zirah ungu ini. Lagi pula, Di Jian jauh lebih kuat daripada Di Tong, jadi dia tidak yakin bisa membunuh Di Jian dalam sekali serang. Jika dia menyerang dan gagal membunuh Di Jian dalam sekali serang, dia pasti akan menerima serangan balasan Di Jian yang mengerikan. Begitu Qin Yu menaiki pedang terbang Di Jian, kecepatan mereka berempat menjadi 2 kali lipat. Setelah berjalan selama lebih dari sebulan, mereka tiba di Gua Kerang Besar. Haha, Yang Mulia ketiga, sejujurnya, Master Gua Fu Hao sangat peduli pada Anda. Beliau bahkan secara khusus membangun menara iblis ungu untuk menyambut Anda. Qin Yu memuji dengan penuh penghargaan sambil memandangi menara iblis ungu yang megah di hadapannya. Dengan kulit bagaikan batu giok dan tubuh montok, Fu Hao terlihat sangat menawan. Ia menggerakkan matanya yang ceria bak anak kecil membentuk lingkaran dan buru-buru berkata dengan hormat, Yang Mulia, terakhir kali Anda pergi dengan tergesa-gesa sehingga tidak sempat melihat menara iblis ungu ini. Semua dayang menara ada di luar karena saya tahu Anda tidak suka diganggu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan pesan langsung. Di Qing, Di Jian dan Di Luan memandang menara kecil 2 lantai di hadapan mereka dengan kepuasan yang sangat kentara. Menara kecil 2 lantai ini memang tidak bisa dibilang mewah, tetapi terlihat unik dan memiliki struktur yang sangat unik. Fu Hao jelas telah memikirkannya matang-matang. Yang Mulia, menara iblis ungu ini ditujukan untuk Yang Mulia Aula 9 Iblis seperti Anda, jadi saya tidak akan menggunakan kamar-kamarnya. Saya akan mencari tempat lain untuk menginap dengan santai. Qin Yu berbalik sambil tersenyum. Penguasa Gua Fu Hao, bisakah Anda menyediakan tempat lain untuk saya? Di Luan menatapnya dengan dingin, lalu berkata, kamu tidak boleh pergi. Kamu tinggal di kamarku saja. Kakak kedua dan keenamku akan tinggal di sebelah kamarmu. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu?
Qin Yu menatap Di Luan sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Fu Hao sedikit berubah. Ia buru-buru membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, saya sedang tidak ada urusan di sini, jadi saya permisi dulu. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan perintahkan dayang-dayang." Kakak ke-6 suka ketenangan. Kakak ke-7, aku akan tinggal bersamanya untuk mengawasinya, kata Di King. Sebenarnya, para ahli tidak suka tinggal bersama orang lain, tetapi sekarang bukan saatnya bagi Di King untuk bersikap keras kepala sehingga ia hanya bisa menahan rasa tidak suka ini. Qin Yu berpikir sejenak, ia bisa saja membunuh Di King yang tidak siap dengan yakin, tetapi bagaimana mungkin Di King tidak punya persiapan? Jika dia gagal membunuh Di King dalam satu gerakan, Di Jian di ruangan sebelah pasti akan beraksi. Setelah kembali ke kamarnya, Fu Hao menyeka keringat dingin di kepalanya, sialan, kali ini pasti akan ada urusan besar. Tuan Teng dari Istana Naga Biru dan Tuan Lou dari Istana Air Biru pasti akan beraksi malam ini untuk menangkap penguasa Gua Qin Yu. Ada juga 3 yang mulia. Ia berpikir sejenak, lalu tak kuasa menahan cemberut, ini benar-benar sakit kepala. Semoga ini tidak melibatkanku, kalau tidak aku pasti akan mati. Sepertinya tidak mudah mendapatkan sesuatu dari Istana Naga Asure dan Istana Air Biru. Di seluruh gua kerang besar, Fu Hao adalah satu-satunya yang tahu bahwa malam ini akan menjadi luar biasa.